Gak semua orang pantas jadi orang tua. Aku sangat setuju dengan pernyataan ini karena jadi orang tua itu sangat gak mudah. Masa depan seorang manusia bergantung pada kita. Jadi kan bisa kebayangkan kalau orang tua yang gak bertanggung jawab, tidak merawat dan menyayangi anaknya, bisa sangat berakibat buruk untuk mental si anak ke depannya. Nah, kisah hari ini mau aku ceritakan berhubungan erat dengan anak kecil dan peran orang tuanya. Salah satu cerita paling mengejutkan dalam sejarah kriminal Inggris di mana seorang anak kecil menjadi pembunuh yang kejam. Langsung aja, mari kita mulai. Sekarang aku akan menjelaskan latar belakang seorang anak bernama Mary Bell. Aku yakin setelah kalian dengar, kalian bakal sedih dan kasihan sih ke anak ini. Mary Bell lahir pada 26 Mei 1957 di Newcastle upon Tyne, Inggris, dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan pengabaian. Ibunya, Betty Bell, adalah pekerja seks yang sering meninggalkan Mary tanpa pengawasan dan ayahnya tidak pernah hadir dalam hidupnya. Menurutku, masa kecil si Mary itu sedih banget karena dia adalah anak yang tidak diinginkan dan ditelantarkan oleh ibunya. Menurut bibinya, Isa McCricket, beberapa menit setelah kelahiran Mary, ibunya tuh merasa kesal karena staf rumah sakit berusaha menggendong putrinya. Sambil berteriak, ibunya tuh bilang, "Take the thing away from me." Atau artinya itu singkirkan benda itu, si bayi itu dari aku. Aneh kan? Nah, semasa kecilnya, Mary tuh sering mengalami cedera dalam kecelakaan di rumah tangga saat dia lagi sendirian bersama dengan ibunya. Jadi banyak anggota keluarga itu yang percaya bahwa ibunya dengan sengaja lalai atau sengaja mencoba melukai atau membunuh si Mary Bell ini. Dan bahkan pada suatu kesempatan di sekitar tahun 1960, Betty, si ibunya Mary itu, menjatuhkan putrinya dari jendela lantai 1. Dia juga memberi putrinya pil tidur, dan ini menurutku cukup parah ya. Si ibunya juga diketahui pernah menjual Mary kepada seorang wanita yang tidak stabil secara mental yang tidak dapat memiliki anak sendiri. Tapi akhirnya kakak perempuannya si Betty ini, Catherine, merebut kembali Mary dari orang ini dan mengembalikan Mary ke rumah ibunya di White House Road. Nah, dan ini menurut aku paling gila ya dari yang udah aku jelasin sebelumnya. Ini lebih gila lagi. Ibunya juga diduga mulai mengizinkan beberapa kliennya untuk melakukan penyiksaan seksual kepada Mary. Si Betty ini dia tuh berperan menutup mata putrinya dengan stocking sebelum menahan tangannya di belakang punggungnya dan memaksanya untuk melakukan sebenarnya aku gak mau nyebut tapi kayak kalian harus tahu emaknya itu saking gak ada otaknya, dia tuh membuat anaknya melakukan seksual kepada kliennya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi meskipun dia tuh lalai dan menyiksa anaknya dan menunjukkan dia tuh gak sayang gitu loh sama anaknya, dia tuh menolak tawaran dari keluarganya untuk mengambil hak asuh si Mary. Jadi biar keluarganya aja gitu yang ngurus, dia tuh gak mau. Kan aneh ya. Nah, lanjut lagi dengan latar belakang yang seperti itu, Mary akhirnya tumbuh menjadi anak yang tidak stabil. Dia menunjukkan banyak tanda-tanda perilaku yang terganggu dan tidak terduga, termasuk perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Ia diketahui sering berkelahi dengan anak-anak lain dan telah mencoba mencekik teman sekelas atau teman bermainnya pada beberapa kesempatan. Suatu kali ia diketahui telah mencoba untuk menyumbat tenggorokan seorang gadis muda dengan pasir, dan karena perilakunya ini, Mary tidak memiliki teman sama sekali. Satu-satunya anak yang mau bermain dengannya adalah Norma Joyce Bell, dan dia tuh adalah putri tetangga sebelah yang berusia 13 tahun. Dan by the way, meskipun kedua gadis itu memiliki nama keluarga yang sama, Bell, mereka tidak memiliki hubungan keluarga ya. Nah, awal tindak kekerasan Mary Bell yang diketahui terjadi pada hari Sabtu 11 Mei 1968. Berarti saat itu Mary belum ulang tahun yang ke-11 ya. Di hari itu, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun ditemukan berkeliaran dalam keadaan linglung dan berdarah di sekitar St. Margaret's Road, Scotwood. Anak itu kemudian memberitahu polisi bahwa sebelumnya ia sedang bermain dengan Mary Bell dan Norma Bell di atas reruntuhan yang tidak digunakan lagi ketika ia didorong dari atap setinggi 2,1 meter ke tanah yang menyebabkan luka parah di kepalanya. Dia sendiri tidak begitu yakin siapa di antara Norma dan Mary yang benar-benar mendorongnya. Dan di malam yang sama, orang tua dari 3 gadis kecil menghubungi polisi untuk mengeluh bahwa Mary dan Norma telah mencoba mencekik anak-anak mereka saat mereka bermain di bak pasir. Akhirnya, Mary Bell dan Norma diwawancarai tentang insiden ini, dan kedua gadis itu menyangkal bersalah atas insiden anak laki-laki 3 tahun yang sebelumnya itu, dengan mengklaim bahwa tuh mereka cuma menemukan anak laki-laki itu yang berdarah banyak karena luka di kepala setelah ia jatuh. Dan ketika ditanya lagi tentang upaya pencekikan terhadap ketiga gadis muda yang tadi itu, Mary menyangkal mengetahui insiden tersebut. Namun, Norma mengakui Mary telah mencoba untuk mencekik masing-masing gadis, dan kurang lebih si Norma tuh bilang kayak gini, "Jadi Pak,
Si Mary itu nyamperin salah satu anak dan bilang, apa ya yang akan terjadi jika kita mencekik seseorang? Apa mereka akan mati? Nah, habis ngomong gini, Mbak, si Mary itu mulai mencekik si anak itu. Dan anak itu mukanya tiba-tiba berubah jadi ungu. Saya udah nyuruh Mary untuk berhenti, Pak, tapi dia tuh nggak mau. Dan setelah itu, dia tuh mencekik si Pauline. Dan si Pauline juga mulai jadi ungu mukanya. Gak lama setelah itu, anak lain, Susan Cornish, datang dan Mary melakukan hal sama kepadanya, Pak. Nah, itu pengakuan Norma kepada polisi. Polisi akhirnya memberitahu pihak berwenang setempat tentang insiden tersebut dan tentang sifat kekerasan Mary. Tetapi karena usia mereka yang belum 11 tahun, masih 10 tahunan, kedua gadis itu hanya diberi peringatan dan tidak ada tindakan lanjut yang diambil. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, aku akan kasih sedikit latar lokasi ya. Di tahun 1960-an di Newcastle upon Tyne lagi banyak proyek pembangunan kota. Banyak wilayah kota bagian dalam, terutama pemukiman kumuh, dihancurkan agar rumah dan flat modern dapat dibangun. Nah, anak-anak sekitar sering bermain di dalam atau di dekat rumah-rumah yang terbengkalai itu. Nah, oke, itu latar lokasi udah aku jelasin. Lanjut ke pembunuhan pertama yang dilakukan Mary Bell. Pada tanggal 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun di kamar tidur lantai atas sebuah rumah terbengkalai. Diyakini bahwa ia melakukan kejahatan ini sendirian. Jasad Brown ditemukan oleh 3 orang anak sekitar pukul 3.30 sore. Ketika ditemukan, Brown tuh lagi berbaring telentang dengan lengan yang ketarik di atas kepalanya. Selain bercak darah dan busa di sekitar mulutnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat di tubuhnya. Seorang pekerja lokal bernama John Hall segera tiba di tempat kejadian dan ia mencoba melakukan CPR tetapi tidak berhasil. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah dia melakukan CPR, Mary Bell dan Norma Bell tuh mengintip dari pintu. Akhirnya mereka pun diusir. Tapi yang aneh lagi ya, si Mary dan Norma Bell ini mereka tiba-tiba datang ke rumah tantenya si Brown, Rita Finlay, dan dia tuh bilang, "Tante, kayaknya ponakan tante kecelakaan deh. Kayaknya sih si Martin, tapi kita nggak tahu juga soalnya banyak darah di badannya tante." Tuh, berani banget kan si anak-anak ini. Nah, lanjut lagi, akhirnya keesokan harinya Bernard Knight melakukan otopsi terhadap jenazah Martin Brown dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah anak itu. Dengan demikian tidak dapat ditentukan penyebab kematian dari Martin Brown. Lalu pada keesokan harinya di ulang tahun Mary yang ke-11, ia dan Norma membobol dan merusak sebuah tempat penitipan anak di dekat Woodland Crescent dan keduanya memasuki tempat itu dengan mencopot genteng. Mereka di sana merobek buku, membalikan meja dan menumpahkan tinta dan juga cat poster di sana. Ketika staf datang ke tempat itu keesokan harinya, mereka segera memberitahu polisi yang juga menemukan 4 catatan terpisah yang isinya menyatakan tanggung jawab atas pembunuhan Martin Brown. Nah, ini adalah isi dari catatan tersebut. Yang pertama, "I'm so that I may come back." Jadi aku jadi mungkin aku akan balik lagi, itu artinya. Yang kedua, "We did murder Martin Brown. Fuck off you bastard." Oke, kasar ya kamu anak kecil ya. Artinya kita emang ngebunuh Martin Brown. Ini dia tipe Martin Brown. Fuck off you bastard, itulah itu kata-kata kasar ya. Yang ketiga, "Fuck off we murder. Watch out Fanny and Faggot." Dia kayak mau menulis fuck off, kita membunuh, hati-hati sama Fanny and Faggot. Mungkin si Mary and Norma ini menyebut diri mereka Fanny and Faggot. Dan yang terakhir nih yang paling panjang ya, tulisannya tuh "You are mice. Why? Because we murdered Martin Go Brown. You better look out. There are murders about by Fanny and old Faggot. You screw." Ini banyak tipe ya, emang kayak khas lisan anak-anak. Kamu adalah tikus, kenapa? Karena kita membunuh Martin Brown. Kamu lebih baik hati-hati karena ada pembunuh by Fanny and old Faggot. You screw ya gitulah. Lagi dia menyebut dirinya Fanny and old Faggot. Nah, tapi sayangnya polisi tuh menganggap tulisan-tulisan ini tuh cuma lelucon anak-anak doang. Jadi tidak dilakukan apa-apa terhadap insiden ini. Dan ini lanjut lagi, panjang nih ceritanya guys. Mohon maaf ya. Nah, yang anehnya lagi, 4 hari setelah pembunuhan Martin Brown, di tanggal 29 Mei, sesaat sebelum pemakamannya, kedua gadis itu tuh mendatangi rumah ibu Martin. Mereka tuh bilang bahwa mereka ingin bertemu dengan Martin Brown. Lalu ketika ibunya menjawab bahwa mereka nggak dapat ketemu Martin karena Martin udah meninggal. Nah gitu. Si Mary malah menjawab gini, "Oh iya, aku tahu kok Martin udah meninggal. Aku cuma mau melihat peti matinya." Tuh, aneh banget gak sih ini anak? Oke,
Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas tentang pembunuhan Maribel yang berikutnya yang dilakukan pada sore hari tanggal 31 Juli 1968. Korbannya adalah seorang anak berusia 3 tahun bernama Brian Howe yang terakhir terlihat oleh orang tuanya sedang bermain di depan rumah dengan salah satu saudara kandungnya, anjing keluarga, serta Mary dan Norma Bell. Nah, sorenya si Brian ini nggak balik lagi ke rumahnya. Akhirnya seluruh tetangga mencari-cari dia kemana-mana, tapi tidak berhasil ditemukan. Pada pukul 11 malam, tim mencari menemukan jasad Brian di antara 2 blok beton besar di tanah kosong. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan sebelumnya kalau daerah itu lagi banyak pembangunan dan kayak banyak tanah kosong dengan puing-puing dan runtuhan gitu. Nah, disitulah jasadnya si Brian Howe itu ditemukan. Polisi pertama yang tiba di tempat kejadian mengamati bahwa ada usaha untuk menyembunyikan jasad tersebut. Jadi ditutupi rembutan gitulah jasadnya. Nah, si Brian ketika ditemukan, bibirnya itu kebiruan dan ada beberapa memar dan goresan terlihat jelas di lehernya. Di TKP juga ditemukan sepasang gunting patah tergeletak di dekat kakinya. Otopsi menyimpulkan bahwa Brian telah meninggal karena dicekik dan bahwa ia telah meninggal sekitar 7,5 jam sebelum jasadnya ditemukan. Menurut para ahli, si pembunuh menjepit hidung Brian dengan satu tangan dan mencekik tenggorokannya dengan tangan lainnya. Terdapat juga sejumlah luka tusuk di bagian kaki Brian yang dibuat sebelum kematiannya. Beberapa bagian rambutnya telah dipotong dari kepalanya. Ini sering banget. Alat kelaminnya sudah dimutilasi sebagian dan terdapat ukiran inisial M di perutnya. Para ahli menyatakan dari kondisi mayatnya dan besarnya kekuatan yang ditemukan di tubuh jasad Brian, kemungkinan bahwa pembunuhnya adalah anak lain, jadi anak kecil. Siapa lagi ya, Maribel tadi itu? Ngeri banget anjir, ya Allah. Di mayatnya Brian ditemukan sejumlah serat abu-abu dan merah marun pada pakaian dan sepatu Brian. Serat-serat ini tidak berasal dari pakaian apapun di rumah Brian dan kemungkinan ada di tubuh Brian dari pembunuhnya. Nah, penemuan jasad Brian Howe memicu pencarian besar-besaran. Lebih dari 100 detektif melakukan investigasi dan lebih dari 1.200 anak telah diinterogasi terkait keberadaan mereka hingga 2 Agustus. 2 anak yang diinterogasi oleh detektif pada 1 Agustus adalah Maribel dan Norma Bell yang menurut keterangan saksi mata terlihat bermain dengan Brian di hari kejadian. Dalam wawancara awalnya, Norma tampak bersemangat sedangkan Mary tampak lebih jeli dan pendiam. Meskipun kedua gadis itu mengelak dan saling bertentangan dalam pernyataan awal mereka mengakui telah bermain dengan Brian pada tanggal kematiannya, tetapi menyangkal telah melihatnya setelah jam makan siang. Ketika diinterogasi lebih lanjut keesokan harinya, Mary menyatakan bahwa ia ingat melihat seorang anak laki-laki setempat berusia 8 tahun bermain dengan Brian pada sore hari tanggal 31 Juli. Dan ia juga melihat Brian memukul anak itu. Ia juga menyatakan bahwa ia ingat anak laki-laki itu telah tertutup rumput, jadi kayak badannya penuh rumput, seolah-olah dia tuh habis berguling-guling di ladang, dan bahwa ia memiliki gunting kecil. Mary kemudian menjelaskan, I saw him trying to cut a cat's tail off with a scissor, but there was something wrong with them. One leg was broken or bent. Jadi dia bilang kalau dia tuh melihat si anak kecil tadi itu mencoba memotong ekor kucing dengan gunting, tapi kayak ada yang salah gitu loh sama guntingnya. Salah satu kaki guntingnya tuh patah atau bengkok. Nah, pernyataan itu tuh memberatkan dirinya sendiri. Kenapa? Buat yang nggak tahu, polisi itu biasanya tidak memberikan semua informasi dalam proses investigasi mereka. Jadi kayak ada beberapa clue-clue yang mereka sembunyikan dari publik. Jadi nggak semuanya diumumkan di berita manapun. Ini bertujuan supaya kalau si pembunuhnya ini tahu berarti dia adalah pembunuhnya gitu loh maksudnya. Paham kan ya? Nah, si polisi itu tidak memberitahukan tentang gunting patah yang ada di TKP. Berarti si Mary ini dicurigai sebagai pelakunya karena dia tuh tahu mengenai fakta itu. Nah, fakta lain lagi, si anak laki-laki yang tadi disebut si Mary, dia tuh segera diinterogasi dan ternyata dia telah berada di Bandara Internasional Newcastle pada sore hari tanggal 31 Juli dengan banyak saksi mata yang dapat menguatkan klaim si orang tuanya. Jadi nggak mungkin si anak kecil itu ada sama Brian di sore hari itu. Nah, kita akan masuk ke pengakuan Norma dan Maribel ya. Jadi pada sore hari tanggal 4 Agustus, orang tua Norma Bell menghubungi polisi menyatakan bahwa putri mereka ingin mengakui apa yang diketahuinya tentang kematian Brian Howe. Norma kemudian memberitahu polisi bahwa Mary mengajak dia ke suatu tanah kosong dan di sana dia menunjukkan tubuh Brian. Mary kemudian menunjukkan kepadanya bagaimana dia mencekik anak itu. Menurut Norma, Mary mengaku kepadanya bahwa dia senang mencekik anak itu sebelum menjelaskan bagaimana dia telah membuat bekas luka di perutnya dengan pisau cukur
cukur yang dia sembunyikan di TKP dan gunting yang patah. Norma kemudian membawa polisi ke TKP dan menunjukkan tempat pisau cukur itu disembunyikan. Gambar luka di perut anak laki-laki yang dibuat Norma sama persis dengan yang dijelaskan oleh pemeriksa mayatnya Brian. Esoknya, pada dini hari tanggal 5 Agustus, Mary Bell dikunjungi di rumahnya dan dia sangat bersikap defensif. Dan kemudian pada hari yang sama, Norma kembali diperiksa dan Norma membuat pernyataan yang mengakui bahwa ia ada di sana saat Mary mencekik Brian. Menurut Norma, ketika ketiganya sendirian di tanah kosong itu, Mary tampaknya bertingkah aneh. Dia mendorong Brian ke rumput dan mencoba mencekiknya. Lalu tiba-tiba Mary menyuruh Norma gantian mencekik Brian karena ia merasa tangannya kaku. Norma lalu lari dari tempat kejadian dan meninggalkan Mary sendirian dengan Brian. Pemeriksaan forensik terhadap pakaian yang dimiliki kedua gadis itu mengungkapkan serat abu-abu yang ditemukan pada tubuh Brian sangat cocok dengan gaun wool milik Mary, dan serat merah marun pada sepatu anak itu sangat cocok dengan rok milik Norma. Dan serat abu-abu tadi juga sama dengan yang ditemukan pada tubuh Martin Brown. Ketahuan kan kalian berdua? Nah, selama pemakaman Brian Howe, Mary nampak berdiri dan tertawa sambil menggosokkan tangannya. Jadi dia tuh benar-benar kelihatan seperti psikopat kalau kata polisi yang ada di lokasi saat itu ya. Nah, kita akan masuk ke proses pengadilan. Di hadapan seorang saksi, Mary menyiapkan pernyataan tertulis di mana ia mengakui dia tuh ada di TKP saat Brian Howe dibunuh, tetapi dia tuh bersikeras bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Norma. Mary juga mengakui bahwa dia dan Norma telah membobol Woodland Crescent Daycare sehari setelah pembunuhan Martin Brown, di mana dia merusak properti tersebut dan menulis 4 catatan yang aku jelasin sebelumnya tadi. Selama persidangan, Norma Bell dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti kuat yang mengaitkannya secara langsung dengan pembunuhan tersebut, dan Mary Bell di sisi lain dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman penjara tanpa batas waktu. Pada saat Mary Bell dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan, ia berusia 11 tahun 6 bulan dan menjadikannya sebagai pembunuh wanita termuda di Inggris. Para psikiater menemukan bahwa Mary menunjukkan gejala klasik sosiopati. Mary Bell dibebaskan dari penjara tahun 1980 setelah menjalani hampir 12 tahun hukuman. Dia diberikan identitas baru untuk melindungi privasinya dan sejak saat itu hidupnya jauh dari sorotan publik. Mary juga memiliki seorang anak pada tahun 2003 dan dia berhasil mendapatkan perintah pengadilan yang memberikan anonimitas seumur hidup bagi dirinya dan anaknya. Nah, gimana? Panjang banget ya cerita hari ini. Kisah Mary Bell ini adalah salah satu cerita paling mengejutkan dalam sejarah kriminal Inggris, di mana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga yang penuh kekerasan, trauma masa kecil, dan gangguan kepribadian memainkan peran besar dalam tindakan kejamnya. Meskipun Mary sekarang hidup dalam anonimitas, kisahnya tetap menjadi pengingat yang mengerikan tentang bagaimana lingkungan dan trauma dapat membentuk perilaku seseorang. Nah, itu dia semua mengenai Mary Bell, salah satu pembunuh berantai termuda. Semua info yang aku dapatkan dirangkum dari berbagai artikel dan media yang sudah dipublikasikan ya. Jadi kalau kalian ada info tambahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kalian ada ide juga untuk next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.